Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya di sini akan berbicara atau berbagi atau membahas program Sinau Kapal Lengkap. Belajar tentang kapal secara lengkap, secara komprehensif, yang terpadu dari segala sektor dalam bisnis kemaritiman. Saya akan melanjutkan bisnis pembicaraan ini dengan apa yang kemarin kita bahas, yaitu mengenai bendera kapal. Nah, bendera kapal itu didapatkan dari suatu tindakan atau aktivitas seorang pemilik kapal yang mendaftarkan kapalnya kepada suatu negara. Nah, satu negara ada yang menganut sistem pendaftarannya dengan cara sistem pendaftaran secara terbuka, ya, dan sistem pendaftaran secara tertutup. Jadi kami ulangi lagi, suatu negara di dunia ini yang sekarang sudah, kalau nggak salah di IMO sudah terdaftar, di PBB terdaftar 193 ya, atau lebih ya. Tapi kalau di IMO sekitar 174 negara. Nah, negara-negara tersebut menganut dalam sistem pendaftaran kapalnya dengan sistem pendaftaran, kalau enggak terbuka, yang kedua tertutup. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem pendaftaran terbuka dan sistem pendaftaran kapal secara tertutup. Apa impact-nya dan apa yang harus kita perbuat sebagai seorang praktisi maritim kapal yang ada di Indonesia. Kawan-kawan semua, para praktisi maritim, para pemilik kapal, operator kapal, ABK kapten, dan semua pihak-pihak yang terkait dengan suatu sistem pendaftaran kapal, kita harus tahu apa sebenarnya tujuan daripada suatu sistem pendaftaran kapal. Suatu sistem pendaftaran kapal ini sebenarnya tidak lain untuk utamanya, yaitu mengatur ketertiban dunia dari skop yang lebih kecil, sektornya sektor perdagangan. Sektor perdagangan dunia. Sektor yang lebih kecil lagi, skopnya yaitu sistem perdagangan dunia yang dilakukan lewat laut. Yang kedua, tujuan daripada pendaftaran kapal ini yaitu untuk mencegah untuk menunjang pembangunan, terutama negara-negara yang sedang tumbuh dan berkembang. PBB peduli akan suatu pengembangan, perkembangan, pertumbuhan negara-negara yang kecil. Dengan adanya perdagangan dunia lewat laut ini, negara-negara yang sedang berkembang tadi bisa diangkut atau diangkat statusnya, suatu ketika kelak akan menjadi negara yang maju. Nah,
Nah, itu salah satu misi daripada PBB, yaitu ketertiban dunia dalam sektor perdagangan lewat laut, dan yang kedua yaitu untuk menunjang atau mensupport negara-negara yang sedang berkembang dan saling menguntungkan antara negara sedang berkembang dan negara yang sudah berkembang. Kawan-kawan semua, mari kita pelajari satu persatu apa yang harus dilakukan oleh suatu negara. Apakah harus memilih sistem pendaftaran kapalnya secara terbuka atau sistem pendaftarannya secara tertutup? Ini diserahkan kepada masing-masing negara. PBB tidak akan ikut campur dalam penentuan keputusan suatu negara menganut sistem pendaftaran tertutup atau terbuka. Semuanya diserahkan kepada negara itu sendiri. Bahkan aturan-aturan yang ada di dalam negerinya diserahkan sepenuhnya kepada negara itu sendiri. Kawan-kawan semua, bahwa setiap negara anggota PBB masih dibuka lebar mengenai adanya satu konvensi yang disebut konvensi pendaftaran kapal. Pendaftaran terkait dengan bendera kapal. Konvensi ini sampai dengan sekarang belum memenuhi kriteria untuk bisa diimplementasikan, ya, karena masih belum memenuhi ketentuan 25% tonnase kapal di dunia, dan belum sampai 15 negara yang secara benar-benar memenuhi meratifikasi konvensi pendaftaran. Namun sampai sekarang masih terbuka. Setiap PBB mengadakan satu pertemuan, setiap negara masih diberi kesempatan untuk bersedia menerima konvensi pendaftaran kapal atau belum menerima. Kawan-kawan semua, nanti akan kita bahas sendiri apa itu proses ratifikasi kapal. Proses ratifikasi suatu konvensi yang ada di PBB maupun konvensi yang terkait dengan kapal yang ada di IMO. Jadi karena kita ini sinau kapal yang komprehensif, maka kita harus masuk pada satu tataran yang sifatnya internasional, bahkan rezim dunia untuk pendaftaran ini yaitu PBB, ya. Dan rezim dunia untuk kemaritiman di situ ada namanya IMO, International Maritime Organization. Jadi semua diserahkan masing-masing kepada negara anggota. Kawan-kawan semua, suatu aturan, ya, negara-negara seperti Indonesia ini, ya, yang sekarang sudah mulai bagus, kemaritimannya sudah mulai ditata dengan baik oleh pimpinan-pimpinan negara. Bahkan sekarang ini sudah ditata kemaritimannya, sudah ada Menteri Kemenko Kemaritiman. Yang belum ada adalah Menteri Maritim. Yang dulu ada namanya Menteri Maritim. Nah, tapi sekarang ada Menteri Perhubungan. Nah, itu mungkin representatif dari pada Kementerian Maritim. Setiap negara diwajibkan untuk membuat nasional atau domestic regulation masing-masing. Meskipun PBB, meskipun IMO mempunyai konvensi-konvensi yang sudah disepakati bersama, namun setiap negara harus memiliki domestic regulation, national regulation masing-masing. Karena ini terkait dengan bendera.
bendera itu adalah kedaulatan. Ya. Kedaulatan suatu negara itu salah satunya ada di bendera. Dan bendera tersebut akan ditempatkan di atas kapal. Sehingga Indonesia sudah melangkah dengan baik saat ini. Terbukti dengan dibentuknya namanya subdirektorat, kalau tidak salah di sini subdirektorat pengukuran, ya. Subdirektorat pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal. Itu ada di DIKAP, ya, Direktorat Perkapalan dan Kelautan, dan dirjennya Dirjen Perhubungan Laut, kementeriannya Kementerian Perhubungan. Ada subdirektorat namanya subdirektorat pendaftaran kapal, kemudian pengukuran dan kebangsaan suatu kapal. Ini suatu regulasi, nasional regulasi. Ada satu nomenklatur yang di situ. Ini suatu langkah yang bagus dan perlu ditanamkan. Dulu ada kawan saya yang bernama Kapten Satwa yang menata satu sistem pendaftaran kapal, mengimplementasikan dengan baik, melakukan enforcement dan melakukan review dan evaluasi dengan baik. Alhamdulillah beliau sudah berhasil dan sekarang beliau ada di Badan Litbang, ya, pengembangan SDM Kementerian Perhubungan. Jadi Indonesia diminta untuk membuat peraturannya sendiri, diminta untuk membuat regulasinya sendiri, di samping konvensi-konvensi yang dari PBB maupun konvensi yang dibuat oleh IMO. Nah, dari konvensi PBB mengenai pendaftaran ini, IMO membuat satu skema-skema, suatu jawaban, ya, atas konvensi yang telah diterbitkan oleh PBB. Dengan membuat satu, misalnya adanya setiap negara akan diaudit, namanya IMSAS, IMO Member Audit Scheme, ya, IMO Member State Audit Scheme. Itu salah satu upaya daripada IMO untuk mendeskripsikan apa tindakan konkret daripada IMO kepada negara-negara yang ada di dunia yang sudah menjadi anggota IMO. Dan kapal-kapal diberi namanya nomor identitas, IMO number. Pernah mendengar IMO number yang ada di lambung kapal, di belakang itu, atau di anjungan, atau di superstructure, ya, deck, top deck itu, atau di heli deck itu ada namanya nomor IMO. Bahkan di dalam kamar mesin ada skat, itu ada nomor IMO. Itu adalah satu ejawantah daripada IMO untuk mewujudkan konvensi pendaftaran kapal yang telah dikeluarkan oleh PBB. Kawan-kawan semua, Indonesia dan beberapa negara itu telah memilih, sampai dengan sekarang Indonesia itu memilih dengan satu sistem, ya, sistem pendaftaran secara tertutup, ya, close. Jadi artinya yang boleh mengibarkan bendera itu hanyalah warga negara Indonesia yang memiliki kapal. Kapal-kapal milik warga negara Indonesia boleh mengibarkan bendera Indonesia. Itu diberikan sistem pendaftaran secara tertutup. Kalau pendaftaran secara terbuka,
semua negara, warga negara manapun boleh mengibarkan bendera di kapalnya, didaftarkan di negara tersebut. Itu sistem terbuka. Tapi di Indonesia masih menganut sistem tertutup, dan itu pilihan. Boleh memilih terbuka, boleh memilih secara tertutup. Biasanya pemilik kapal, kalau beliau pemilik kapal ya, para praktisi maritim yang pemilik kapal itu warga negara Indonesia, badan hukum perusahaan pelayanannya di Indonesia, dan dia mempunyai kapal, kemudian mendaftarkan ke Indonesia, maka pendaftarannya bisa langsung. Namun kalau itu pemilik kapalnya warga negara Singapura, nggak bisa mendaftar di Indonesia. Ya, warga negaranya warga negara Singapura atau negara lain mendaftar di Indonesia nggak bisa, karena Indonesia menganut sistem pendaftaran secara tertutup atau close registry. Kita dikategorikan sebagai close registry. Bahkan close registry itu harus mempekerjakan ya pelaut-pelautnya atau ABK-nya harus dari warga negara Indonesia. Warga negara asing tidak boleh, kecuali dengan kondisi tertentu ya. Itu namanya izin penggunaan tenaga kerja asing. Pada dasarnya close registry ini hanya menggunakan kita sebut dengan warga negara Indonesia, pelaut dengan warga negara Indonesia. Mereka dididik pelaut di STIP, di BP2PL atau di PIP, sekolah-sekolah maritim. Jadi pelaut warga negara Indonesia mendapatkan seaman book, bisa bekerja di kapal-kapal bendera Indonesia. Karena Indonesia menganut paham atau sistem pendaftaran secara tertutup. Namun juga ada negara-negara lain yang menggunakan sistem terbuka. Jadi dari warga negara manapun, misalnya Panama itu menggunakan sistem pendaftaran kapal secara terbuka, disebut open registry. Warga negara Indonesia boleh memiliki kapal dan mendaftarkan kapalnya ke Panama, karena Panama menganut sistem pendaftaran secara terbuka. Mongolia juga demikian, Liberia, dan banyak negara-negara lain yang menganut sistem pendaftaran secara terbuka. Dengan demikian, kapal-kapalnya itu tidak saja warga negaranya, jadi ada warga negara asing. Itu sangat kompleks, registrinya sangat kompleks, karena di setiap negara dia biasanya punya suatu representatif, punya perwakilan, ya, punya perang. Bahkan pelautnya pun juga dari berbagai negara di dunia, boleh bekerja di kapal-kapal yang dengan bendera open register. Itu bedanya ya. Bedanya antara close registry dan open registry. Ada juga negara yang di dunia ini yang sangat tertutup, bukan tertutup lagi, sangat tertutup. Dia hanya kapal-kapalnya nggak boleh pergi ke luar negeri, hanya berada di lingkungan domestiknya saja. Dia belum mengikuti
atau belum meratifikasi konvensi pendaftaran. Karena sampai dengan sekarang status pendaftaran konvensi pendaftaran kapal itu masih belum enter into force, bahkan masih belum cukup ya kuota negaranya dan kuota tonase kapalnya. Nah, ini ada satu negara yang tidak memperbolehkan kapalnya berlayar ke luar negeri. Dia hanya berlayar di dalam negeri ya. Nanti bisa dicari sendiri negara-negara mana yang kira-kira hanya memperbolehkan kapal-kapalnya berlayar di dalam negeri saja ya. Kawan-kawan semua, sejak adanya suatu sistem pendaftaran yang dilakukan dengan cara yang terbuka, dan ini banyak, akhirnya perdagangan dunia semakin maju, semakin tidak ada batas ya, semakin tidak ada batas. Pemilik negara A bisa mengibarkan kapal ya, mengibarkan bendera suatu bendera negara di atas kapalnya dan beroperasi di seluruh dunia di suatu laut lepas ya. Makanya PBB ada namanya konvensi High Sea ya, High Seas Convention ya, Convention of High Sea, laut lepas, di mana bebas setiap negara menggunakan laut lepas. Nah, dimanfaatkan oleh suatu negara yang menetapkan sistem pendaftarannya secara open registry ya, open registry. Dan ini juga dimanfaatkan oleh negara-negara lain untuk mendaftarkan kapalnya di negara yang open registry, karena bisa melintas ke semua lautan bebas di sini. Bahkan beberapa saat yang lalu, pemilik misalnya dari negara Jepang bisa berlayar ke arah Mauritius dan terjadi ledakan. Jadi pemiliknya ada yang di Jepang, kemudian benderanya Panama misalnya, dan ledakannya di suatu daerah tertentu. Nah, oleh karena itu IMO fokus kepada negara itu harus mempunyai sistem pengawasan ya, sistem pengawasan atas negara itu, bendera itu. Jadi pemerintahnya diminta mengawasi masalah keselamatannya, masalah keamanannya ya. Sehingga negara harus diaudit apakah 10 mandatory instrumen dijalankan apa tidak. Namanya IMO Member State Audit Scheme, diaudit setiap negara oleh IMO ya. Apakah sudah menerapkan konvensi-konvensi tersebut atau belum ya. Itu diaudit, dan sekarang itu mandatori, kita kenal dengan MIMSAS, Mandatory IMO Member State Audit Scheme. Tujuannya apa? Agar kalau kapal-kapal melintas di laut bebas itu keselamatannya sudah dipertanggungjawabkan oleh negara yang bersangkutan. Kita lanjutkan. Pendekatan-pendekatan strategis yang dilakukan oleh IMO ini itu banyak caranya ya. IMO membuat skema-skema, skenario, suatu pendekatan strategis ya. Misalnya pendekatan yang dilakukan oleh IMO yaitu melakukan satu inisiasi untuk pertama menyatakan audit ini adalah voluntary, artinya sunnah, siapapun yang akan diaudit boleh. Kemudian pendekatan berikutnya membuat satu pendekatan yang namanya mandatory IMO Member State Audit Scheme. Nah, sekarang sudah mandatory, wajib ya bagi setiap negara di dunia untuk diaudit bagaimana mereka
mengimplementasikan, mengawasi kapal-kapalnya. Ya. Salah satu skema yang dibuat oleh AIMO yaitu membuat suatu negara ada satu badan namanya Posted Control, yaitu ada petugasnya namanya Posted Control Officer. Kerjaannya mengawasi apakah kapal yang mengibarkan bendera tertentu ini telah melaksanakan konvensi AIMO yang sudah diratifikasinya. Apakah kapal tersebut sudah mengetahui bahwa kapal tersebut memakai suatu negara yang sudah mengimplementasikan mandatory instrumennya AIMO. Ditunjuklah namanya PSC atau Posted Control Officer. AIMO mengadopsi beberapa langkah ya. Langkah-langkah tersebut yang sudah saya sebutkan itu ditambahin lagi oleh AIMO dengan membuat sesuatu kapal harus dikasih nomor AIMO ya. Nomor AIMO itu adalah nomor 7 angka ya. 7 angka. Nah, nanti kalau ada yang kepingin tahu cara mengetahui suatu nomor AIMO itu abal-abal atau tidak, nanti bisa kontak di deskripsi saya di situ. Karena nomor AIMO itu nggak sembarangan urutan penempatannya, angkanya. Jadi angka yang paling terakhir di nomor AIMO itu kalau ini kita adakan satu sistem perkalian 7 dan sebagainya, maka angka terakhirnya ini harus sama dengan angka yang ada di AIMO di sini. Nah, nanti itu akan kita pelajari terpisah ya. Nah, akan ada. Kemudian AIMO juga menerapkan satu pendekatan strategis bahwa setiap perusahaan pelayaran mempunyai nomor AIMO. AIMO namanya AIMO Company Number. Kalau tadi kan nomor AIMO kapal. Nah, ini setiap perusahaan pemilik kapal itu mempunyai nomor AIMO atau AIMO Register Owner atau pemilik kapal yang terdaftar. Ya, skema ini merupakan skema kita sebut dengan pendekatan strategis yang dilakukan oleh AIMO untuk menjawab suatu konvensi PBB yang dikenal dengan konvensi pendaftaran kapal. Kawan-kawan semua, AIMO tidak saja membuat satu pendekatan strategis yang dibikin oleh AIMO. Namun AIMO juga mempunyai pendekatan teknis ya untuk menjalankan dua skema tadi, audit dan pemberian identitas kapal maupun pemilik kapal. AIMO membuat satu pembahasan tersendiri. Salah satu pembahasannya ada di SOLAS ya. Kalau nggak salah di SOLAS itu ada di chapter 11 ya. 1 regulasi 3 dan 11.1 regulasi 31. Jadi setiap kapal diwajibkan untuk memasang AIMO, setiap perusahaan harus mempunyai nomor AIMO. Ini adalah teknis ya. Di dalam SOLAS Safety of Life at Sea itu ada namanya pasal atau klausul terkait dengan penerapan. Bahkan ini ISPS Code diterapkan, salah satu persyaratannya adalah AIMO Company Number, AIMO Number. Jadi itu adalah pendekatan teknis yang diaplikasikan oleh AIMO. Yang kedua, suatu kapal itu mempunyai riwayat kepemilikan kapal atau kita kenal dengan continuous synopsis record ya. Setiap kapal itu pemilikannya kadang-kadang seumur hidupnya dimiliki satu orang, ada seumur hidupnya dijual ke orang lain, jadi ada 2 orang, seumur hidupnya berpindah-pindah tangan ke banyak orang lain, sehingga perlu ada namanya
CSR, Continuous Synopsis Record, CSR. Dan ini salah satu pendekatan teknis yang dilakukan oleh IMO kepada kapal-kapal yang ada di seluruh dunia yang berlayar secara internasional. Bahkan suatu negara juga telah mengadopsi ini menjadi satu regulasi di dalam negara itu. Di dalam IMO ada namanya kita sebut dengan phantom ship. Aneh ya, phantom ship atau dikenal dengan kapal hantu ya. Kapal hantu ini tidak tahu asal muasalnya. Tahu-tahu dia ada di suatu negara. Tidak diketahui asal muasal pembangunannya di mana, di galangan mana, ya dulunya namanya apa. Kemudian tahu-tahu ada kapal itu muncul. Itu dikenal dengan nama phantom ship. IMO membuat satu resolusi disebut dengan resolusi pendaftaran kapal untuk mencegah adanya phantom ship. Jadi tidak boleh ada kapal yang ujuk-ujuk namanya ada, tidak melalui suatu proses. Ya, itu IMO mempunyai satu sistem namanya GISIS ya, Global Information System ya, Global Information System itu GISIS. Itu bisa dimanfaatkan untuk memonitor kapal-kapal tersebut masuk di dalam phantom ship atau tidak. Kapal-kapal yang disebut pendaftaran hantu, kapal hantu ya. Alhamdulillah di Indonesia belum ada kapal-kapal yang kapal hantu. Kalau toh pun ada harus diluruskan, dilacak kembali perolehan kepemilikannya dari mana, galangannya dari mana itu. Kemudian yang IMO pada tahun 2012 ya kalau salah, itu melakukan satu intensif meeting di Afrika Selatan namanya Cape Town ya, di Afrika Selatan. IMO membuat satu pertemuan yang dikenal dengan perjanjian Cape Town tahun 2012, Cape Town Agreement, dan konvensi mengenai perikanan. Ya, perikanan membahas mengenai STCW Strip F, itu artinya fishing ya. Karena kadang-kadang melewati laut batas, laut lepas itu kadang-kadang. Dan ini diatur oleh ketertibannya diatur oleh IMO melalui satu pembicaraan rapat-rapat di Cape Town ya. Bahkan satu aturan namanya Torre Molinos itu yang dikeluarkan waktu itu pertemuannya di Italia ya, khusus untuk kapal-kapal ikan, kapal-kapalnya KKP. Ya, KKP belum memanfaatkan ini untuk bisa layar ke laut lepas. Meskipun kita itu close register, kenapa tidak kita bisa melewati laut lepas atau high sea. Dan ini diperbolehkan, ya diperbolehkan. Asal jangan memasukin teritorialnya negara lain. Ya. Beberapa saat yang lalu kan ada negara yang melalui teritorial Indonesia, itu yang tidak boleh. Kalau dia masuk di laut lepas itu masih boleh. Tapi kalau mengambil ikan berada di teritorial Indonesia tidak boleh. Maka kapal-kapal yang ditunjuk negara Indonesia untuk bahkan mengejar mengejar kapal-kapal bendera Indonesia yang kapal perang boleh mengejar kapal-kapal yang melakukan pelanggaran. Beberapa saat yang lalu sudah saya bahas masalah bagaimana tata cara mengejar kapal yang berada di teritorial Indonesia. Di IMO juga memberlakukan satu sistem yang dikenal dengan hostage control ya. Sampai sekarang ini ada negara yang dikategorikan
whitelist, ada greylist, dan blacklist. Itu karena setiap negara punya PSC, ya. PSC-nya akan mengontrol kapal-kapal lain yang masuk di wilayahnya. Dari negara misalnya Jepang atau Cina masuk laut lepas, kemudian masuk di Indonesia, kemudian masuk di teritori, masuk di pelabuhan, diperiksa oleh port state kontrolnya Indonesia. Apakah sudah mengimplementasikan konvensi yang sudah diratifikasi China, misalnya Jepang atau negara lain, India, Korea, ya, Malaysia, Singapura, Indonesia, apakah sudah diratifikasi dan sudah diimplementasikan? Apakah sudah mengimplementasikan apa yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia? Bila tidak, maka kapal tersebut dilakukan detention atau penahanan dan harus diperbaiki. Nah, setiap kali ada detention, maka membuat catatan. Semakin banyak negara itu dicatat, maka semakin menjadi negara yang blacklist. Catatan defisiensinya semakin blacklist. Kedepan Indonesia diharapkan bisa menjadi negara yang whitelist. Cita-cita kami praktisi maritim di Indonesia ini menjadikan kapal-kapal yang ada di Indonesia menjadi kapal-kapal yang ready berlayar ke luar negeri, berlayar ke laut lepas, bahkan masuk ke teritorialnya negara lain, dan tidak ditahan karena comply dengan aturan-aturannya. So itu adalah satu tindakan teknis yang dilakukan oleh AMO. Dia punya tangan-tangan di sini. Dan data yang dikumpulkan tersebut, ya, data yang masuk di dalam PSC tersebut dimasukkan ke dalam suatu database dunia, yaitu GISIS. Maksud dibuatkannya GISIS ini adalah agar data kapal tersebut adalah untuk transparan dan akuntabilitas. Jadi setiap tahun agar meningkat. Jadi dengan adanya GISIS ini diharapkan ada peningkatan transparansi data kapal dan akuntabilitas daripada kapal. Sehingga pendekatan teknis yang dibikin oleh AIMO ini menjadi suatu wujud yang bisa menerjemahkan apa itu yang disebut dengan konvensi pendaftaran kapal, yang dengan tujuan untuk meningkatkan negara-negara berkembang dalam pembangunannya dan ketertiban dunia. Kawan-kawan semua, AIMO juga membuat satu code yang disebut dengan Triple I Code, ya, III Code, AIMO Instrument Implementation, III Code. III Code ini adalah mengatur negara-negara itu di dalam mengimplementasikan konvensi-konvensi AIMO. Tata cara mengatur, petunjuk teknisnya, ya, cuklaknya. Nah, dari III Code, ya, Triple I Code ini, auditor AIMO, ya, biasanya 3 orang datang ke Indonesia untuk mengaudit Indonesia. Database tentang kapal yang ditinggalkan dibuat dalam kelompok kerja, ya. Beberapa saat yang lalu ada database yang ada kapal yang mengalami pindah bendera dan lain sebagainya, atau pergantian kru kapal, ya. Itu kerjasama antara ILO dan AIMO membuat suatu kelompok kerja yang terdiri dari pakar-pakar ahli kepegawaian, ketenaga kerjaan, dan aturan-aturan AIMO membahas masalah klaim, ya, klaim-klaim terkait dengan personil yang ada di atas kapal. Nah, alhamdulillah kita punya kawan-kawan seperti Bapak Hidayat Akhyar, Bapak siapa namanya, kawan-kawan dari
angkatan laut yang terjun di bidang hukum kemaritiman, ya, hukum maritim. Ibu Chandra Motik, ada ibu yang getol sekali saat ini yang baru, yaitu Ibu Nur Setia Alam, sarjana hukum. Beliau adalah ketua himpunan apa itu yang hukum itu, lawyer, ya, lawyer wanita Indonesia. Nah, beliau akan fokus kepada terkait dengan klaim-klaim kemaritiman, khususnya untuk kematian, ya, cedera-cedera yang dialami oleh pelaut, cedera yang dialami oleh penumpang, serta adanya pelaut yang ditelantarkan, ya, pelaut yang diabaikan, ya. Pelaut-pelaut itu ada yang hidupnya enak di laut, ada yang hidupnya tidak enak di laut. Nah, kawan-kawan kita di advokasi kemaritiman, silakan terus mengajukan bantuannya kepada kawan-kawan yang mengalami kesulitan. Kawan-kawan semua, tidak lepas dari aturan-aturan yang teknis, ya, petunjuk pendekatan teknis yang dilakukan oleh PBB ini pada tahun 2005 kalau tidak salah, tepatnya tanggal Juli, ya. Juli itu Juli 2005, ya. Itu di IMO untuk menguatkan UNCLOS, United Nations UNCLOS, ya, itu membahas masalah disebut dengan genuine link, ya, hubungan yang hakiki, tautan yang hakiki antara bendera kapal dan negara, ya. Itu dibahas khusus. Jadi ini adalah hubungan batin, ya, hubungan batin. Kita sebagai pemilik kapal misalnya punya anak buah pelaut yang mengoperasikan kapal, dan kemudian kapalnya ini punya bendera negara. So pemilik kapal ini bertanggung jawab atas kapalnya dan mempunyai hubungan yang genuine, namanya genuine link, ya. Nah, genuine link antara pemilik kapal dan negara ini sudah dibahas sejak bulan Juli 2005, kira-kira 15 tahun yang lalu. Kawan-kawan semua, itulah kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu lembaga perserikatan bangsa-bangsa di dunia, dan juga organisasi underbow daripada PBB di bidang kemaritiman, yaitu IMO, membuat satu skema terkait dengan registrasi, pendaftaran kapal, kebangsaan kapal, dan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh IMO kepada negara-negara anggotanya. IMO membuat skim, ya, dua skema besar yang dibuat oleh IMO, yaitu membuat identitas kapal, identitas pemilik kapal, identitas daripada register owner, dan yang kedua yaitu membuat audit, ya. Sedangkan dua ini dilaksanakan dengan satu pendekatan strategis, ya, dengan beberapa cara dalam SOLAS, menetapkan adanya pemberlakuan IMO company number di dalam continuous synopsis record, dan lain-lain. Semua tadi kita sebutkan satu persatu. Semoga pemahaman singkat mengenai open register dan register itu sebenarnya bukan menjadi pokok pembahasannya. Jadi pembahasannya terbesar adalah bagaimana negara-negara dan pemilik kapal menyelamatkan kapalnya di laut, mengamankan kapalnya dari serangan pembajak, mencegah kapalnya dari tumpahan minyak,
ya memanusiakan orang-orang yang berada di atas kapal. Demikian lebih kurangnya saya yang minim akan ilmu pengetahuan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.